Berita Office mengabarkan, sebelum kita mulai beritanya terlebih dahulu admin, Berita Office berterima kasih kepada seluruh penonton yang telah mendukung Berita Office. Oke, ayo kita mulai beritanya. Miris harga BBM di Indonesia naik, pemerintah Malaysia justru menurunkan di tengah lonjakan tarif minyak dunia. Hal tersebut tentu membuat banyak masyarakat terheran-heran kenapa di Indonesia tak memberlakukan penyesuaian harga sama seperti di Malaysia. Diketahui pemerintah Indonesia baru saja menaikkan harga BBM subsidi jenis Pertalite, Pertamax dan Solar pada Sabtu, tanggal 3 September tahun 2022. Namun, kebijakan negeri tetangga Malaysia untuk menurunkan harga BBM pada minggu lalu tentu sangat kontras dengan Indonesia. Pemerintah Malaysia membuat kebijakan dengan menurunkan harga bahan bakar minyak, BBM, RON 97, dan mempertahankan harga untuk jenis lainnya di tengah lonjakan harga minyak dunia. Dikutip dari Malay Mail, Kamis, tanggal 25 Agustus tahun 2022, Kementerian Keuangan Malaysia menyampaikan harga eceran untuk bensin dengan RON 97 mengalami penurunan sebesar 5 sen, dari yang semula Rp4,35 Malaysia per liter menjadi Rp4,30 Malaysia per liter. Sedangkan harga BBM RON 95 dan Solar tidak mengalami perubahan, yakni tetap di harga Rp2,05 Malaysia per liter untuk BBM RON 95 dan Rp2,15 Malaysia per liter untuk jenis Solar. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Keuangan Malaysia mengatakan bahwa penurunan harga BBM jenis RON 97 tersebut untuk melindungi konsumen dari kenaikan harga minyak global. Sementara itu, harga BBM di Malaysia ditetapkan berdasarkan harga eceran mingguan produk minyak bumi, menggunakan formula mekanisme penetapan harga otomatis, APM. Pemerintah akan terus memantau tren harga minyak mentah global dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan kesejahteraan rakyat terus terlindungi, katanya. Berbeda dengan pemerintah Malaysia, Indonesia kini malah menaikkan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar. Subsidi pada BBM selama ini dinilai telah memberikan beban kepada APBN. Saat rapat kerja dengan Komisi 7 DPR, Rabu, tanggal 24 Agustus tahun 2022, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Arifin Tasrif dicecar pertanyaan terkait wacana kenaikan harga BBM subsidi khususnya Pertalite oleh para anggota Komisi 7 DPR RI di Gedung DPR, Jakarta. Namun, dalam kesempatan tersebut Menteri ESDM tidak menjelaskan secara gamblang besaran harga dan waktu terkait naiknya harga Pertalite. Pemerintah melalui seluruh kementerian terkait waktu itu terus melakukan rapat terkait penyesuaian harga BBM subsidi tersebut. Sekarang langkah yang dilakukan pemerintah adalah dalam proses evaluasi, sedang melakukan kajian-kajian yang intensif, antara lain terkait dengan pembatasan antara yang berhak atau tidak, ujar Arifin. Ia juga mengungkapkan, di tengah harga minyak dunia yang masih terus berfluktuasi, pemerintah berupaya untuk memastikan ketersediaan BBM subsidi untuk masyarakat. Namun, konsumsi BBM subsidi mengalami peningkatan signifikan selama beberapa waktu terakhir. Peralihan penggunaan bahan bakar menuju BBM subsidi semakin marak seiring dengan terus meningkatnya harga BBM. Oleh karenanya, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk merespons hal tersebut. Harapannya, anggaran subsidi BBM tidak semakin membengkak di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia. Kita melihat asumsi APBN, ini kan crude oil meningkat $117 AS per barel maksimum, kemudian sempat turun ke $92 AS per barel, dan sekarang naik lagi jadi $96 AS per barel, papar Arifin. Belum lagi nanti perkiraan akhir tahun, harga minyak dunia bakal meningkat, demat juga akan meningkat karena musim dingin, pungkasnya. Pada pekan lalu, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Presiden Joko Widodo, Jokowi, kemungkinan akan mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi Pertalite dan Solar pada pekan depan. Luhut mengungkapkan, harga BBM subsidi yang saat ini sudah membebani anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, hingga Rp502 triliun. Nanti mungkin minggu depan, pekan ini, Presiden akan mengumumkan mengenai bagaimana mengenai kenaikan harga ini, BBM subsidi. Jadi Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian karena kita harga BBM termurah di kawasan ini, kita jauh lebih murah dari yang lain dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita, katanya dalam kuliah umum Universitas Hasanuddin,
Jumat, tanggal 19 Agustus tahun 2022. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa like, komen, bagikan dan subscribe.